Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aprilia, status sebagai mahasiswa aktif semester 4 di Institut Agama Islam Negeri Manado, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Partai Masyumi dan keterlibatannya dengan PRRI. Nah, sebelum membahas lebih dalam mengenai Masyumi, pada tanggal 4 November 1945, pemerintah telah mengeluarkan maklumat berupa dorongan untuk mendirikan partai politik resmi. Nah, tujuan dari dikeluarkannya maklumat ini agar para masyarakat itu mengenali partai-partai politik yang telah berdiri di Indonesia. Nah, setelah dikeluarkannya maklumat ini, mulailah bermunculan beberapa partai politik yang mana partai ini telah ada atau telah aktif pada masa penjajahan Belanda dan juga kedudukan Jepang. Nah, di antara dari partai-partai politik ini, salah satunya yaitu PKI, PNI, PSI, dan juga Masyumi. Nah, berbicara mengenai Masyumi itu didirikan berdasarkan Kongres Muslimin Indonesia di Yogyakarta. Nah, berdirinya Masyumi ini sendiri berdasarkan inisiatif dari para tokoh-tokoh sosial keagamaan. Salah satunya yaitu Agus Salim, Muhammad Nasir, Abdul Wahid Hashim, Muhammad Rum, dan juga Prof. Abdul Kahar Muzakir. Nah, selanjutnya yaitu membahas mengenai ormas-ormas apa saja yang terlibat dalam Partai Masyumi. Nah, pada awal-awal berdirinya Masyumi, hanya ada 4 partai yang tergabung, yaitu NU, Muhammadiyah, Perserikatan Umat Islam, dan juga Persis. Nah, dalam kurun waktu, seiring berjalannya waktu, mulailah banyak partai atau ormas yang tergabung dalam Partai Masyumi. Nah, Partai Masyumi ini dalam kurun waktu 1 tahun itu mampu mendekati PNI dan menduduki salah satu partai politik Islam terbesar di Indonesia pada masa itu. Nah, setelah itu pada masa itu juga dan pada masa itu hubungan politik antara Sumatera dan juga Yogyakarta mengalami pertengkaran. Nah, setelah pulihnya hubungan politik antara Sumatera dan juga Yogyakarta, di kemudian hari gabunglah ormas dari Sumatera, yaitu Al-Jam'iyah dan juga Al-Ittihadiyah. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai ideologi dari Partai Masyumi itu sendiri. Ideologi dari Partai Masyumi yaitu Islamisme atau Islam itu sendiri. Nah, beberapa aspek utama dalam ideologi Masyumi diantaranya adalah penerapan syariat Islam, dan Islam itu sebagai landasan demokrasi dan keberagamaan, anti kolonialisme dan nasionalisme, keadilan sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur yang ada dalam Partai Masyumi. Nah, struktur dalam Partai Masyumi itu terbagi menjadi 2, yaitu legislatif dan juga eksekutif. Nah, badan operasional atau badan pemerintahan partai yang ada di Masyumi yang menduduki dalam posisi legislatif yaitu Majelis Syuro. Nah, dia ini bertugas sebagai penasihat dan memberi pertimbangan dalam setiap
pimpinan partai. Nah, selanjutnya yaitu eksekutif. Nah, dalam eksekutif ini yang terlibat dalam beberapa bidang yang terlibat dalam Dewan Eksekutif yaitu Dewan Pimpinan Pusat atau bisa disebut dengan DPP. Nah, DPP ini termasuk juga ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, dan wakil jenderal, bendahara, dan juga wakilnya itu merupakan eksekutif atau badan penggerak dalam struktur Partai Masyumi itu sendiri. Nah, selanjutnya pada masa itu setelah banyaknya partai yang tergabung di dalam Masyumi, pada beberapa tahun kemudian ada beberapa ormas yang keluar. Nah, dari beberapa ormas yang keluar itu beberapa ormas yang keluar itu merupakan para ormas yang sangat berpengaruh dalam Partai Masyumi. Salah satunya atau beberapa ormas yang keluar yaitu Nahdlatul Ulama dan Persatuan Syariat Islam Indonesia. Nah, Nahdlatul Ulama sendiri memiliki pengaruh keluarnya Nahdlatul Ulama itu. Nah, selanjutnya itu mengenai beberapa ormas yang keluar dari Partai Masyumi sehingga mempengaruhi partai itu sendiri. Nah, di antaranya hal-hal yang mempengaruhi yaitu perubahan pengaruh dari beberapa ormas yang keluar itu adalah melemahnya Partai Masyumi, perubahan konstelasi politik, dan juga diversifikasi partai Islam. Nah, alasan dari beberapa ormas yang keluar yaitu adalah Nahdlatul Ulama dan juga PSSI, yaitu Persatuan Syariat Islam Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai keterlibatan Partai Masyumi itu dengan PRRI. Nah, berbicara mengenai PRRI merupakan gerakan pemberontakan yang berlangsung pada akhir 1950-an yang dipicu oleh ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah pusat. Nah, di dalam pemberontakan ini ada beberapa tokoh Masyumi yang terlibat di dalamnya, yaitu Syarifuddin Prawiranegara, Muhammad Nasir, dan Burhanuddin Harahap. Nah, alasan dari keterlibatan Masyumi adalah ketidakpuasan mereka terhadap politik dan perlawanan terhadap PKI dan juga mengenai otonomi daerah. Nah, bentuk dukungan dari Masyumi untuk melakukan atau terjun dalam pemberontakan itu adalah dukungan secara moral dan ideologis dan menurunkan secara langsung atau mengarahkan anggotanya terhadap pemberontakan itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pembubaran dari Partai Masyumi itu sendiri. Nah, alasan dari pembubaran Partai Masyumi itu karena tuduhan dalam keterlibatan pemberontakan. Nah, yang kedua atau alasan utama dari pembubaran itu karena Soekarno telah pembubaran Partai Masyumi. Nah, pembubaran Partai Masyumi dibubarkan oleh Soekarno dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah memiliki keterlibatan dengan PRRI, dan yang kedua adalah tuduhan keterlibatan dalam pemberontakan. Yang ketiga yaitu tekanan politik dan keagamaan yaitu
tekanan politik dan keamanan. Nah, dalam pembubaran ini Soekarno mengeluarkan dekret tentang pembubaran Masyumi yang diantaranya berisi mengenai berdasarkan moral revolusioner, penguasa wajib menghancurkan tiap-tiap kekuatan asing maupun bukan asing, pribumi maupun non-pribumi yang membahayakan keselamatan dan berlangsungnya revolusi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.